Assalamualaikum, Ananda kelas 9. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tolong persiapkan dirinya untuk ujian kita tanggal 29, ujian akhir sekolah. Nilai Ananda harus maksimal, insya Allah. Kita mulai ulang lagi tentang materi kita yang di kelas 8 dan semester 1 dan 2 aja ya, untuk persiapan ujian akhir sekolah. Mudah-mudahan Ananda sukses. Good luck. Ini tentang transformasi. Transformasi itu adalah perpindahan tempat atau perpindahan titik ataupun bangun. Jadi transformasi ini jenisnya ada 4. Yang pertama adalah translasi atau bergeser. Kalau gesernya positif artinya kanan atas. Kalau negatif berarti kiri bawah. Sekarang ada titik A, min negatif 2,4 ditranslasikan dengan 23. Artinya positif kedua-duanya, maka bergeser kanan atas. Untuk menentukan tanpa digambar, bayangan A itu, A aksen, negatif 2, kita tambahkan dengan X, sumbu X. Ya, tambah 2, negatif 2 tambah 2 adalah 0. Kemudian 4 ditambah 3 adalah 7, sehingga bayangan titik A tersebut adalah 0,7. Sekarang bagaimana menentukan translasinya atau gesernya berapa gitu. Kalau ada titik 4, negatif 3, translasinya AB, kemudian bayangannya 0,5, maka A dan B itu berapa? Ya, buat saja 4 tadi kita jumlahkan dengan A. 4 ditambah A sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 0 dikurang 4. Sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 3. Ditambah dengan B, itu hasilnya adalah 5. Nih ya, negatif 3, 5. Maka B-nya adalah 5, negatif 3 pindah ke kanan, jadi tambah 3, maka B-nya adalah 8. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah negatif 4 dan 8. Artinya titik A itu digeser ke kiri atas karena A-nya negatif, berarti sumbu X-nya negatif, kiri. B-nya sumbu Y itu positif ke atas, berarti kiri atas. Baik, kita lanjut. Refleksi atau bercermin, ibaratkan kita bercermin ya. Maka titik C 5, negatif 4 dicerminkan. Ini ada kuncinya, Ibu kasih dulu tabel. Ingat terus tabel ini. Y sama dengan X, ini dia. Nomor berapa? Nomor 4. Maka C aksennya adalah, lihat ini. Y, X, koordinat Y dan X itu diputar letaknya, ditukar tempat. Berarti hanya menukar tempat saja, tidak ada perubahan tanda. Negatif 4,5. Selesai. Berikut, ingat, direfleksikan, cerminnya adalah sumbu X. Sumbu X, berarti ini. Y, ini, nomor 1 ya. Maka bayangan D aksennya kemana coba? Kemana perginya D aksen? D aksen, bayangan D ini. Maka X, negatif Y. X-nya negatif 6. Negatif 6, negatif Y. Berarti sementara Y-nya sini positif. Maka kita rubah menjadi negatif. Rotasi atau perputaran. Ada perputarannya searah jarum jam, maka itu negatif. Ada yang berlawanan arah dengan jarum jam, itu positif. Kalau tidak ada tandanya dikasih seperti ini, maka perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam atau bernilai positif. Ada juga kuncinya Ibu kasih dalam tabel. Maka, jika harusnya ya, maka bayangan titik K adalah, lihat, positif 90, negatif Y, X. Negatif Y berarti negatif 5, X. X-nya negatif 3. Jadi Anda tinggal menghafal rumus ini saja. Lihat ini titik L. Searah berarti perputarannya negatif 90. Y, negatif X. Jadi
titik L aksen, Y, negatif X. Y-nya berapa? Negatif 6. Negatif X. X-nya positif 4. Maka jadikan negatif 4. Selesai begitu ya. Rotasi yang terakhir adalah dilatasi. Bisa diperbesar atau diperkecil. Kalau faktor skalanya lebih dari 1, maka diperbesar. Ini contohnya. Maka bayangan P aksen, titik P aksen, tinggal mengalihkan 4 dikali 3, 12. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Selesai seperti itu. Bagaimana kalau faktor skalanya kurang dari 1? Ya tetap dikalikan seperti tadi. Maka bayangan X aksennya 4 dikali 1 per 2, 6 dikali 1 per 2. Sehingga dapatlah bayangan X tadi 4 kali 1 per 2 adalah 2, 2,3. Begitu saja Ananda ringkasannya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk transformasi. Ibu akan usahakan membuatkan video berikutnya tentang materi yang lain yang belum kita bahas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.